besar misalnya, atau nggak kuat kalau misalnya harus kayak gini daripada nanti jatuh dua-duanya. Nah, di sini ada tindakan namanya chest thrust di sini, chest thrust dan abdominal thrust. Nah, misalkan pasiennya lebih besar dari penolongnya, kemudian kita minta pasien itu untuk rebahan, ya, Bapak bisa rebahan dulu, misalkan rebahan dulu. Nah, kemudian bagian dadanya, kalau chest thrust ya, chest thrust itu yang ditekan adalah bagian dadanya, bagian tengah sini, ya, bagian sini. Kemudian kita dari samping sini, dari sini boleh nggak? Ya. Karena etika ya, sopan ya. Jadi ya sebenarnya nggak ada ini tekniknya harus itu atau kayak gimana ya, nggak sopan aja gitu ya. Jadi kita samping aja kayak gini, samping ini. Nah, kemudian bagian sini tekan dengan gerakan mendorong tapi ke dalam dan ke sana gitu ya. Jadi agak vertikal, ya, agak miring sudutnya. Berbeda dengan RJP. Nanti kita akan belajar RJP. Kalau RJP itu vertikal 90 derajat, ya. Kalau ini 45 derajat, ya, agak ke sana, agak dorong ke sana. Ya. Ini posisi gini, kayak gitu ya. Kita dorong, kita lakukan beberapa kali ya sampai sumbatannya keluar. Nah, gitu. Itu yang chest thrust. Ya. Dan ini juga bisa dilakukan pada ibu hamil, ya, pada ibu hamil. Sebenarnya pada ibu hamil boleh juga dilakukan sambil berdiri. Misalkan gini, ini kita. Oke, atau hamil ya. Oke. Sebetulnya boleh saja atau bisa saja, kan di gambar juga ada kan ya. Bisa saja sebetulnya. Ketika dilakukan chest thrust itu sambil berdiri kayak gini. Kurang lebih sama kayak tadi. Kita dibuka dulu, kemudian diangkat-angkat seperti ini. Ya. Kemudian karena ini di bagian dada, ya, sehingga ketika ditarik seperti ini atau misalnya kayak gini ya, kayak gini, tulang dada kan cukup keras sebetulnya, meskipun dia fleksibel tapi agak keras. Kecuali kalau gerakannya vertikal kayak gini, ya, saat RJP. Tapi kalau misalnya kayak gini, itu kita nggak kuat, ya, terutama misalnya cewek ya, tarik kayak gini agak ya, namanya dada keras, ya, kalau cuma gerakannya gini tok. Ya. Sehingga kalau misalnya nggak bisa dilakukan dengan cara berdiri, ya bisa dilakukan dengan cara rebahan, bisa dibawa tindakannya. Ya, itu chest thrust. Nah, kemudian kalau abdominal thrust ini bisa dilakukan pada yang lebih besar dari kita, dari penolong, ya, posturnya. Kemudian yang ditekan adalah perutnya. Ya, kalau tadi diafragma ya, kalau yang apa namanya, Heimlich manuver, ya, kalau ini abdominal agak sedikit ke bawah, ya. Kemudian dorong, sama gerakannya sama kayak yang chest thrust tadi. Kemudian dorong ke bagian depan, ke atas, ya. Bukan gini ya, bukan gini, tapi ke sana, gitu ya. Gitu. Nah, itu chest thrust, abdominal thrust. Nah, kalau yang tadi di atas itu chest. Sampai ada pertanyaan? Belum? Kalau pasiennya panik gimana? Pasiennya panik? Ya, iya, makanya itu sambil direbahin. Namanya apa namanya? Ketika mengalami kondisi seperti itu pasti panik, gitu ya. Pasti panik. Gitu. Makanya kita minta untuk relax dulu, ya. Sambil bantu, kemudian kita bantu. Kalau misalnya memang pasiennya lebih besar dari kita. Tapi kalau misalkan pasiennya itu masih bisa, misalkan posturnya besar ya. Kemudian dia bisa juga diminta untuk kayak gini dulu. Misalnya mau di back blow ya, kan posisi juga condong kayak gini. Ya kita tinggal dari belakang kita pukul. Ya, kayak gitu ya. Oke. Habis ini, paham? Nah, kita tepuk, ya, cukup kencang ya, cukup keras gitu, supaya nanti sumbatannya juga bisa keluar. Misalkan apa namanya, pasiennya besar dan nggak mau untuk direbahin, misalnya, ya sambil kayak gini juga nggak apa-apa.
bagian ini, kemudian pukul bagian punggungnya.